Selamat datang di channel Efek Jurnal Target Baik teman-teman untuk analisa minggu ini tanggal 3 sampai dengan tanggal 7 April 2023. Seperti biasa, kita mulai dari pound sterling USD sebelum masuk ke pair yang lainnya. Yang perlu diperhatikan untuk pound sterling USD adalah area-area support resisten. Yang paling atas ada resisten 1.2550 yang akan menjadi fokus ini untuk resisten yang tertinggi. Kemudian resisten yang kedua ada di 1.2500 dan yang terdekat yang sempat harga reject kemarin ini ada area resisten di time frame daily itu di kisaran area 1.2425 sampai dengan 1.2450. Dan untuk support sendiri ada di 1.2300, kemudian support yang kedua ada di 1.2200 dan terakhir yang akan menjadi fokus minggu ini adalah 1.2125. Sebenarnya referensinya ada dua, cuman karena ini reject di area time frame daily ya, area resistance time frame daily, sebenarnya tinggal menunggu support yang pertama di kisaran area 1.2300 yang bertemu dengan zona demand ini break, kemudian melakukan koreksi dan batas koreksinya ini tidak melebihi bahu yang kiri yang ada di sini, kurang lebih di kisaran 1.23600, kurang lebih di kisaran area tersebut. Kalau mau entry sell sebenarnya nggak masalah dan untuk targetnya maksimal adalah di 1.2125. Cuman hati-hati kalau misalkan nanti ya area support yang bertemu dengan zona demand di kisaran 1.2300 ini tidak break dan mampu bertahan, hati-hati, sebaiknya tunggu area resisten di time frame daily di kisaran 1.24500 ini break terlebih dahulu. Baru nanti kalau misalkan terjadi koreksi baru entry posisi pembelian dan batas maksimal adalah untuk targetnya ada di resisten yang ketiga ada di 1.2550. Cuman untuk saat ini masih belum bisa digunakan. Masih menunggu reaksi, kita tunggu coba nanti hari Senin ataupun Selasa nanti kita cek lebih lanjut. Cuman untuk sementara sebagai referensi sebenarnya ada dua, jadi hati-hati. Referensi yang pertama adalah penjualan dengan catatan adalah harga ini mampu break terlebih dahulu di support dan bertumpuk dengan zona demand kurang lebih di 1.2300 dan untuk area demand yang terbawah ini ada di 1.2280. Kalau misalkan ini break dan koreksi ke atas selama harga tidak mampu tutup di atasnya 1.23600 nggak masalah kalau mau entry sell. Untuk stop lossnya itu tidak jauh-jauh di atasnya area resisten time frame daily ada di atasnya 1.24600 kurang lebih di kisaran area tersebut atau kasih jarak 15 pip berarti 1.2465 kurang lebih. Untuk target maksimal ada di 1.2125. Ini kalau misalkan kita kasih label untuk referensi yang pertama, stop loss kita bulatkan ada di 1.2465. Kemudian area entry kurang lebih di kisaran 1.2330 sampai dengan 1.23500 batas maksimalnya. Jadi perhatikan aja dan jangan sampai nanti kalau misalkan terjadi koreksi itu lebih tinggi daripada 1.23600 atau ada di bahu kiri ini high yang terbentuk yang sebelum ini ya, yang headnya yang di sini ini di kisaran harga 1.23600 kalau kita bulatkan. Oke, kalau untuk TP-nya itu kurang lebih 1.2200 sebagai TP1 dan TP2 ada di 1.2125. Kemudian untuk referensi yang kedua, pembelian dengan catatan harga harus break terlebih dahulu di area resisten time frame daily kurang lebih di kisaran 1.24500 dan kalaupun misalkan nanti terjadi koreksi selama harga tidak terkoreksi di bawahnya 1.2300 nggak masalah kalau mau entry pembelian, cuman hati-hati karena risk to rewardnya akan menjadi lebih besar ya, karena mengingat khusus di time frame daily ya, time frame daily ini sebenarnya masih dalam kategori ini sideways, cuman range-nya adalah besar karena tren bullish itu dimulai dari sini sebenarnya, dari sini ke atas, kemudian sayangnya ini sudah break low yang di sini ini, kemudian harga ke atas kembali dan tidak mampu tutup di atasnya high yang sebelumnya terbentuk di Kamis 15 Desember 2022 kurang lebih di tanggal tersebut. Dan untuk saat ini tanggal 9 Maret kemarin itu sempat membuat low yang lebih rendah daripada tanggal 6 Januari. Ini yang
Saya khawatirkan karena ini reject kembali di kisaran area ini, yang saya khawatirkan ini akan kembali ke bawah. Untuk catatan GBP USD time frame daily. Jadi sebenarnya masuk akal juga kalau sebenarnya kita mau entry sell dengan memanfaatkan adalah rejectnya dari time frame daily dengan skenario stop loss tidak jauh-jauh dari 1.24650. Kemudian untuk referensi yang kedua, kembali ke referensi yang kedua ya, untuk opsi pembelian adalah tunggu break terlebih dahulu atau zona supply di 1.24500 ini break terlebih dahulu, baru nanti cari konfirmasinya. Selama nanti konfirmasinya ini tidak tutup di bawahnya 1.2300, nggak masalah kalau mau entry pembelian. Dengan catatan untuk stop loss kurang lebih di kisaran 1.2225, kurang lebih di kisaran area tersebut. Dan untuk target maksimal ada di 1.2550. Kalaupun kita kasih label, untuk yang referensi kedua, stop loss kurang lebih 1.2250, kurang lebih di sini. Kemudian area entry, pastikan setelah break terjadi koreksi baru ambil. Cuman kalau tidak terjadi koreksi, mending abaikan terlebih dahulu. Kurang lebih di kisaran 1.23800 dan TP1 ada di kisaran area 1.2500 dan TP2 ada di kisaran area 1.2550, selisih 50 pip. Risk to rewardnya kalau kita ukur untuk yang pertama, stop loss kurang lebih sekitar 125 pip, TP1 135 pip, dan TP2 adalah 210 pip kurang lebih. Cuman untuk yang kedua, skenario yang kedua ini, risikonya kurang lebih 130 pip, 120 pip untuk TP1 dan 175 pip untuk TP2 kurang lebihnya. Jadi pikirkan baik-baik karena ini diambil dari time frame H4 dan daily. Jadi hati-hati. Area resisten time frame daily 1.2425 sampai dengan 1.2450 ini berhasil di reject. Jadi hati-hati. Wajar kalau misalkan minggu ini nanti terjadi koreksi ke bawah sebelum harga melanjutkan ke atas. Batas maksimal adalah 1.2125, baru nanti kita pikirkan kalau misalkan reject, entry pembelian bisa di switch di sini, di kisaran di atasnya 1.2150 kurang lebih di kisaran area tersebut. Oke, mungkin itu aja untuk referensi pound sterling USD. Selanjutnya Euro USD. Euro USD garis besarnya sama, dua kali ke reject di area resisten 1.0925 dan harga untuk saat ini tertahan di 1.0825. Yang perlu diperhatikan adalah support terbawah 1.0650, kemudian yang kedua 1.0725, dan untuk yang terdekat saat ini yang masih dites 1.0825 sampai dengan 1.0800 kurang lebih untuk area resisten. Masih tetap 1.0925. Kemudian resisten yang kedua ada di 1.1000 dan resisten yang terakhir yang akan menjadi fokus minggu ini adalah 1.1050. Sebenarnya referensinya sama seperti pound sterling USD, tinggal tunggu saja break ke bawah, cari koreksinya baru entry posisi penjualan. Cuman untuk targetnya sementara tidak jauh-jauh di bawahnya 1.0650 kurang lebih. Karena ini trennya masih ke atas, kecuali nanti kalau misalkan area resisten yang pertama 1.092 ini break ke atas, otomatis skenario sell ini akan berubah menjadi skenario pembelian. Kalaupun kita gambar untuk referensi yang pertama adalah penjualan, tunggu breaknya di 1.0825 dan kemudian cari koreksinya. Selama harga terkoreksi tidak jauh di atasnya 1.0875 nggak masalah. Intinya koreksi tidak melebihi di atasnya 1.0875 baru trade ini bisa dibuka. Untuk stop lossnya harus ada di atasnya resisten yang pertama dan untuk targetnya maksimal adalah ada di 1.0650 kurang lebih untuk skenario yang pertama. Cuman untuk saat ini sebelum ini zona ini break ini masih belum bisa digunakan. Oke, yang pertama stop loss kurang lebih kita kasih jarak sedikit ada di 0.9600 kurang lebih di kisaran area tersebut. Kemudian area entry ada di kisaran area 0.830 sampai dengan 1.0830 sampai dengan 1.0800 kurang lebih di kisaran area tersebut. TP1 ada di 1.0725 dan TP2 ada di 1.0
650 kurang lebih di kisaran area tersebut. Kemudian untuk skenario yang kedua adalah pembelian dengan catatan resisten yang pertama di sini ini harus break terlebih dahulu di 1.0925, baru nanti cari konfirmasinya ataupun koreksinya. Selama koreksi ini tidak terjadi di bawahnya 1.0825, kalau mau entry pembelian nggak masalah. Cuman hati-hati aja kalau misalkan tidak terjadi koreksi. Ini resiko stop lossnya yang sulit untuk dicari, karena minimal kalau misalkan harga ke atas untuk saat ini adalah di bawahnya 1.0825, kurang lebih sedikit di bawahnya. Kalaupun diukur sampai ke atas 1.1050, ini akan menjadikan risk to rewardnya ini tidak masuk akal, karena risikonya lebih besar daripada target yang diambil. Intinya itu. Cuman kalau misalkan terjadi koreksi, ini nggak masalah kalau mau diambil, karena untuk Euro USD ini kalaupun harga ke atas ini jaraknya masih terbatas, kecuali kalau misalkan nanti harga ke reject di 1.0625, kalau mau entry pembelian dan mau nahanin swing, ini nggak masalah. Ini lebih oke. Stop loss ada di bawahnya 1.0525. Cuman untuk saat ini masih belum bisa. Oke, kalaupun digambar dengan catatan harus ada koreksi setelah break. Cuman kalau tidak ada koreksi setelah break, mending jangan diambil karena risk to rewardnya sulit. Lebih besar risiko daripada profit yang akan diambil. Oke, mungkin kalau kita kasih label untuk stop lossnya ada di kisaran 1.0780, kurang lebih kita bulatkan di sini dulu. Area entry selama setelah break ke atas dan koreksinya tidak tutup di bawahnya 1.0825 nggak masalah. Amannya cari di kisaran area 1.0850, selisih 25 pip, kurang lebihnya di sini. Oke, atau 75 nggak masalah. Oke, untuk TP1 ada di 1.1000 dan TP2 nya selisih 50 pip ada di 1.1050. Oke, mungkin itu aja untuk referensi ponsel USD dan Euro USD. Segala keputusan, risiko, profit, loss ditanggung masing-masing. Ingat, jadikan referensi, jangan dijadikan patokan. Sampai jumpa di video selanjutnya.